Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Mita Kurnia, mahasiswa PPG Daljab 2020 Angkatan 1, jurusan Matematika. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Ananda semuanya? Sehat, Bu? Ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat kan walaupun pagi ini kita sudah memulai pembelajaran. Seharusnya udah harus lebih fresh ya. Nah, tetap jaga kesehatannya agar di setiap pembelajaran Ananda bisa fokus dalam belajar, oke? Oke, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam hati kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dari awal sampai akhirnya. Amin. Baik, yang baru bergabung dan belum mengambil absen di Google Classroom, silakan Anda ambil absennya di Google Classroom ya. Di sini sudah berapa orang yang ambil absen nih? Ibu lihat dulu bentar ya. Baru 6 orang yang ngambil absen. Yang lainnya mana? Belum masuk absennya. Ditunggu ya absennya Nanda. Baik, Ananda semuanya, pada pembelajaran kita kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Pada materi ini kita akan bahas nanti ada pertidaksamaan linear dua variabel, pertidaksamaan kuadrat dua variabel, dan sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel, yaitu yang terakhir gabungannya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita pertama akan bahas dulu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu. Masih ingat enggak Anda dengan pelajaran SMP-nya tentang SPLDV? Masih ingat Anda? SPLDV atau tentang cara menggambar grafik garis lurus waktu SMP sudah pernah kan? Sudah pernah menggambar garis di SMP dulu grafiknya? Pernah. Masih ingat enggak bagaimana cara menggambar grafiknya? Nah, sekarang coba kita lihat kembali ya, flashback ke waktu materi SMP. Ada kelihatan yang Ibu bagikan Ananda? Ada, Bu. Ada. Apa tulisannya di sini? Nih, apa tulisannya yang ini, yang putih? Definisi dan bentuk umum SPLDV. SPLDV ya. Sekarang Ibu ingin ingatkan kembali, apa sih definisi bentuk SPLDV waktu Ananda SMP? Sini adalah bentuknya itu suatu persamaan yang terdiri atas dua variabel. Persamaan. Ya, dua variabel. Kemudian variabelnya terdiri atas dua ya. X dan Y. Ya. Ini bentuk umumnya di sini. AX tambah BY sama dengan C atau PX tambah QY sama dengan R. Ciri-cirinya variabelnya ada dua. Terus dia pangkat variabelnya cuma satu. Dan tanda hubungnya itu persamaan karena dia persamaan matematika. Karena dia namanya persamaan linear dua variabel. Kalau di materi sekarang, yang kita pelajari itu pertidaksamaan ya, bukan persamaannya lagi. Oke, ini sekedar mengingatkan untuk materi SPLDV Ananda dulu bentuknya seperti apa sih. Ini ada kaitannya nanti karena dia masih dua variabel. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, ini bagaimana cara Ananda dalam menggambar grafik persamaan garis lurus. Coba diingat kembali. Ada terlihat Ananda di layarnya? Ada, Bu. Pertama langkah Ananda dulu waktu SMP menggambar grafik itu adalah mencari titik potong pada sumbu X. Ya, mencari titik potong pada sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Masih ingat? Kita ganti Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong pada sumbu Y, X-nya kita ganti dengan 0.
Nah, setelah itu dapatlah 2 buah titik, baru kita hubungkan. Nah, coba kita lihat ya. Kita ingat kembali. Misalkan persamaan garis lurus kita tuh Y sama dengan 3X kurang 9. Ini merupakan persamaan linear 2 variabel enggak? Y sama dengan 3X kurang 9 ini. Ya, karena dia ada 2 variabel ya, Y sama X, dan tanda hubungnya sama dengan. Nah, makanya dia bersama linear 2 variabel. Nah, silakan Ananda lihat. Yang pertama, langkah yang harus kita cari untuk persamaan ini, untuk mendapatkan grafiknya, kita cari titik potong sumbu X. Kalau titik sumbu X berarti Y-nya yang 0, dia berlawanan ya. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya berarti yang 0. Kita lihat titik potong sumbu X dulu. Berarti kita ganti Y-nya dengan 0. Berarti ini persamaannya nanti ini Y sama dengan 3X kurang 9. Berarti Y-nya langsung kita ganti dengan 0 nih. Ini 0 yang warna merah ini. Nah, 0 sama dengan 3X kurang 9. Berarti nanti dapat X-nya 3 ya, setelah dicari. Ada paham itu? Paham. Dapat X-nya 3, berarti titiknya, kalau titik itu kan X, Y, berarti X-nya 3, Y-nya berapa tadi? 0 ya. Berarti titiknya 3, 0. Begitu juga dengan yang titik potong sumbu Y. Kalau sumbu Y, X-nya yang kita ganti dengan 0 ya. Kita ganti, ini persamaannya tadi, berarti 3 kali 0 dikurang 9, dapat Y-nya min 9. Berarti titiknya berapa yang kita dapatkan? X, Y ya. Nah, X-nya 0, Y-nya min 9. Berarti 0, min 9. Nah, sudah ingat kembali kan cara menggambar grafiknya? Nah, ini bentuk grafiknya nanti. Ini titik 3,0 kita. Kalau 3,0 berarti di sumbu X, X-nya 3, Y-nya 0. Berarti yang kita titikkan itu yang di X-nya, karena X-nya yang bernilai 3. Kalau 0, min 9 berarti Y-nya yang bernilai min 9, berarti bagian bawah ya, min 9 itu. Setelah dapat kedua titik itu, itulah kita hubungkan. Kita hubungkan, itulah garis Y sama dengan 3X kurang 9 tadi. Dah, sudah ingat kan? Bu. Oke, kita lihat lagi sekarang materi kita hari ini, yaitu tentang pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang ini ya, pertidaksamaan linear 2 variabel. Tunggu sebentar, dia loading. Nih, pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, apa yang harus Ananda capai di sini? Yang pertama, Ananda nanti akan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel, tetap berhubungan dengan grafik. Terus tentukan mana daerah penyelesaiannya. Yang kedua, Ananda nanti akan menggambar grafiknya, ya, grafiknya bagaimana bentuk grafiknya. Dan tujuan Ananda di sini nanti Ananda mampu menentukan daerah penyelesaian dan menggambarkan grafiknya. Nah, apa manfaat pembelajaran kita kali ini? Ini kalau pertidaksamaan linear 2 variabel ini berguna nanti untuk menentukan keuntungan maksimum, harga minimum yang harus kita pakai untuk membeli sebuah barang. Nah, seperti itu. Nanti ada aplikasinya seperti itu. Sekarang kita fokus ke daerah penyelesaian dan grafiknya dulu ya. Kemarin Ibu sudah bagikan kan bahan pembelajarannya di Google Classroom, dan Ibu juga sudah membagikan LKPD di Google Classroom. Untuk bahan pembelajaran bisa Ananda gunakan nanti untuk mendiskusikan LKPD ya. Nah, sekarang silakan Ananda buka LKPD-nya. Di layar juga sudah Ibu bagikan LKPD-nya ya. Yang belum dapat LKPD-nya silakan dilihat di bagian Google Classroom, bagian LKPD, bahan diskusi PTLDV ya, itu LKPD-nya di sana. Nah, apa yang terlihat di LKPD-nya, permasalahannya di sana? Coba Ananda lihat semuanya. Boleh lihat di layar Ibu, boleh lihat di LKPD-nya masing-masing. Ada permasalahan apa di LKPD-nya? Ada soal cerita kan tentang apa di sana? Harga kaos lengan panjang sama lengan pendek itu. Iya, bagus Faiza. Faiza nih mana nih gambarnya nggak kelihatan? Ya itu. Kalau ngomong nggak kelihatan orangnya mana sih? Ini harga kaos lengan panjang dan lengan pendek. Pak Herman ya, dia ingin membeli sebuah kaos lengan panjang dan lengan pendek. Ya, itu ceritanya. Ananda pasti juga sudah pernah kan membeli kaos lengan panjang ataupun lengan pendek gitu. Di sini ceritanya Pak Herman yang membeli kaos tersebut. Kalau lengan panjang harganya berapa di sana? Coba dilihat.
25.000. Ya, 25.000 ya. Ya. Kalau lengan pendeknya 20.000. 20.000. Jadi uang Pak Herman berapa? 200.000. Nah, 200.000 ya. Nah, bagaimana model matematikanya? Nah, kalau pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas model matematika SPLTV ya, memisalkan variabel X, Y. Nah, terus dapat model matematikanya. Nah, bagaimana pula model matematikanya soal cerita ini? Ya, yang menyatakan hubungan banyak kaos lengan panjang dan lengan pendek yang dapat dibeli oleh Pak Herman. Ya. Nah, coba kita lihat yang di bawahnya ya, di LKPD bagian bawahnya. Di bagian LKPD bagian bawah. Nih, bagian LKPD bagian bawahnya. Nah, permasalahan di atas itu merupakan permasalahan pertidaksamaan linier dua variabel ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita misalkan X-nya itu banyak kaos lengan panjang. Y-nya itu banyak kaos lengan pendek yang akan dibeli ya. Nah, kemudian coba di sini dilihat, maka harga kaos lengan panjang X potong itu berapa? 25.000. Ya, 25.000 X rupiah. Ya, kalau lengan pendeknya berarti 20.000 ya. iya, bagus. Nah, berarti harga seluruh belanjaan Perman jadinya bagaimana? 25.000 X tambah 25.000 Y. 20.000, 25.000. 25.000 X ditambah 20.000 Y. Iya, bagus ya. Nah, setelah itu besar uang belanjaan Perman kan tadi 200.000 ya. Ya. Nah, jadi supaya dia bisa membeli kaos lengan panjang dan lengan pendek tersebut, apa jadinya model matematikanya? Coba dilihat. Nah, nih kotak yang di bawahnya. Supaya dia bisa membelinya, apa model matematikanya jadinya? Apa tadi? Maka dalam kalimat matematika di atas 25.000 X. ya 25.000 X tambah 20.000 Y. tandanya apa? Kurang. Dia Kurang. Dia uangnya cuma 200.000 ya. Tandanya apa? Apakah sama dengan? Apakah pertidaksamaan? Kecil, boleh lebih? Enggak, berarti tandanya apa? Oh, berarti pas uangnya kecil. Kecil atau kecil sama? Boleh sama 200.000? Boleh. Berarti pakai sama atau enggak? Ya, Bu. Ya, berarti kecil sama. Berarti kalau uangnya cuma segitu, berarti tandanya kecil sama. Nanti silakan Ananda buat ya hasilnya di buku Ananda masing-masing. Kemudian setelah ini Ananda diskusikan pertanyaan yang di bawah. Kan ada pertanyaan di bawah terkait model matematika yang sudah didapatkan dari belanjaan Pak Herman tadi. Yang pertama, berapa jumlah variabel yang didapatkan dari model matematika? Kemudian apa tanda hubung yang dipakai, persamaan atau pertidaksamaan? Kemudian berapa pangkat masing-masing variabelnya? Ananda simpulkan di bawah menjadi sebuah kalimat. Pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah berdasarkan ciri-ciri yang Anda dapatkan. Anda diskusikan dengan kelompok di WA grup diskusinya masing-masing. Kemudian baru Anda lanjut ke masalah 1 dan masalah 2 ya. Silakan Anda diskusikan selama lebih kurang 15 menit. Oke, silakan dimulai. Di grupnya masing-masing ya. Ibu akan lihat nih keaktifannya di grup masing-masing. Ibu akan lakukan penilaian. Masalah 1 sama 2, Bu. Ya, dari yang kotak-kotak yang di atas tuh baru lanjut masalah 1, masalah 2. Setelah yang tadi model matematika kan ada pertanyaan di bawahnya. Silakan Ananda isi itu dulu. Ananda simpulkan dari yang Anda isi, baru Ananda lanjut ke masalah 1 dan masalah 2. Untuk masalah 2 ini di sini sudah ada langkah-langkah dalam menyelesaikan daerah penyelesaian. Ananda ikuti langkah-langkah ini sehingga Ananda nanti menemukan sebuah grafiknya nanti ya. Dari modalnya tadi bagaimana menggambar persamaan garis lurus. Oke, ikuti langkah-langkah yang ada di Ayo Mengumpulkan Informasi dan Menalar ini. 1 ada sampai 5 langkah-langkahnya. Ikuti saja itu, nanti Ananda akan menemukan bagaimana daerah penyelesaiannya. Silahkan dimulai diskusinya dari sekarang. Kalau ini kelompok 1 udah mulai nih, Revaldo. Ayo sampai masalah 2 ya. Revaldo, Bayu, Indah sudah memulai pembukanya ya. Silakan Ananda buat dulu coretannya di buku masing-masing. Nanti coba di-share di grupnya diskusinya masing-masing. Bagaimanakah jawabannya? Apakah sudah benar atau belum?
Ini Alia juga sudah mulai. Ini Faiza sudah memulai juga nih. Bagus ya, kelompok 3 juga sudah. Kelompok 4 ayo dimulai. Yang udah selesai yang masalah yang tadi tentang pertidaksamaan linier dua variabel, silahkan lanjut ke masalah 1 dan 2 ya. Masalah 1 itu menentukan mana sih yang bukan merupakan pertidaksamaan, nah berdasarkan ciri-ciri yang Ananda dapatkan. Nah, kemudian yang kedua bawah membuat grafiknya. Oke, ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD ya. Nih Alia bertanya ya, Bu, jumlah variabel ini besar X sama Y atau ada berapa variabelnya, Bu? Nah, ini ditulis berdasarkan, Alia masih dengar kan? Bu. Ah ya, jumlah variabel itu berdasarkan model yang didapatkan tadi ya. Kan ada kita dapatkan yang dari Pak Herman tadi, apa model matematika yang dapatkan. Nah, lihat apa aja variabelnya, berarti berapa jumlahnya. Kalau ada XY berarti berapa itu variabelnya. Kalau X saja berapa itu variabelnya ya. Berdasarkan yang didapatkan tadi. Paham Alia? Bu. Ya, lanjutkan ya. Ini kelompok 3 sudah banyak ini yang berdiskusi. Kalau ada yang kendala di dalam menggambar grafik ditanyakan ya. Ini Bintang bertanya, kalau menentukan garis potong gimana, Bu? Diubah yang tanda kecil sama dengan iya. Kan tadi di LKPD ada langkahnya ya Bintang. Bintang masih dengar kan? Ya, Bu. Nah, di LKPD ada langkah-langkahnya di Ayo mengumpulkan informasi ya. Nah, di sana katanya ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan, biar bisa kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Cara mencarinya sama tadi seperti apa yang sudah Nanda pelajari di SMP. Kan sudah Ibu ingatkan tadi di awal pembelajaran cara membuat titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ikuti saja langkah di sana ya Bintang. Ya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Ini kelompok 2 Faiza memberikan hasil yang dia dapatkan, silakan ditanggapi. Ini ada Nailatul di kelompok 2, ada siapa lagi nih? Silakan kelompok 2 lanjutkan dulu ke masalah 1 dan 2 ya. Nanti yang sudah selesai sampai masalah 2 upload ke bagian LKPD. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti kita kembali lagi ke Zoom untuk presentasi. Ya, masalah 2 kan sudah ada langkahnya di sana Faiza. Nah, ini Faiza yang bertanya. Langkah ketiganya apa di sana katanya? Buat titik potong udah. Nah, terus buat grafiknya lagi dari titik potong yang didapatkan. Setelah itu buat daerah penyelesaiannya. Di sana katanya tadi di LKPD, nih Bu lihatkan LKPD-nya lagi. Untuk daerah penyelesaian, nanti kan dapat grafik tuh. Grafiknya tuh putus-putus garisnya atau penuh. Di sini ada ketentuannya. Kalau putus-putus dia besar saja atau kecil saja. Kalau dia penuh berarti dia pakai sama, besar sama atau kecil sama. Seperti itu ketentuannya, ikuti di sini ya Faiza. Nah, untuk daerah penyelesaian Ananda uji titik 0,0 ya. Katanya uji titik 0,0 atau boleh titik yang lain ke dalam persamaan. Siapa yang udah dapat sampai daerah penyelesaiannya? Lihat di bahan ajar. Di bahan ajar juga ada contoh ya. Di sini Bu bagikan juga bahan ajar. Ananda semua udah buka bahan ajarnya kan? Nah, jika ada kendala di situ ada contohnya cara menentukan daerah penyelesaian. Ikuti saja contohnya yang ada di sana. Sebagai informasi Ananda dalam menemukan daerah penyelesaian tersebut. Nih bahan ajarnya. Sudah ada Ibu buatkan di sana. Ada 2 contoh di sana tentang menentukan daerah penyelesaian ya. Oke Ananda, kita siap-siap untuk presentasi lagi. Silahkan Ananda kumpul jawabannya di
Google Classroom ya. Siapa yang udah selesai sampai grafik, ayo ditampilkan di kelompoknya. Faiza gimana Faiza? Sudah bisa tadi ya masalah 2 tadi? Lagi membuat grafiknya lagi, Bu. Ah, ya, nanti di-share ya grafiknya sama daerah penyelesaiannya. Revaldo, coba dibuat lagi grafiknya ya, kan udah dapat titiknya. Kalau dapat titiknya, hubungkan titiknya seperti yang sudah pernah Ananda pelajari tadi dan sudah Ibu jelaskan juga tadi ya. Nah, ini Faiza sudah membagikan. Oke, semuanya. Lanjut ke Zoom. Aktifkan kameranya Indah, Faiza, Bintang, Putri Alia, Sauki, Marella, Rivaldo, Dirza, Yatinsani, Nailatul Husna. Kita coba presentasi dan bahas apa yang sudah Ananda diskusikan tadi ya. Bagi yang masih ragu, lihat penjelasannya nanti. Oke, kita coba lihat ya dari soal nomor yang lanjutan yang tadi, oke? Lanjutannya yang tadi. Mana soal lanjutannya yang tadi itu? Nih, yang kaos tadi kan sudah kita buat kan? Nah, sudah kita diskusikan secara bersama model matematikanya apa. Sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya tadi? Kan ada 3 buah kotak pertanyaannya di bawah. Nih, yang pertama, berapa jumlah variabelnya? Berapa? Ayo, berapa jawaban Anda? Aktifkan mic-nya kalau ingin bicara. 2. Apa saja itu? 2, Bu. Apa variabelnya 2 itu? Ya, bagus sekali. Berarti semuanya udah tahu ya. Kedua, tanda hubung apa yang dipakai? Persamaan atau pertidaksamaan? Pertidaksamaan. Kenapa pertidaksamaan? Apa yang didapat tadi tandanya? Kecil sama. Kecil sama. Good. Ya. Kemudian terakhir, berapa pangkat masing-masing variabelnya? 1. Nah, oke. Sekarang dari ciri-ciri yang Anda dapatkan, Anda bisa menemukan apa itu definisi dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Siapa yang bisa menyebutkan? Nanti kalau kurang boleh ditambahkan ya. Siapa yang mau? Apa itu pertidaksamaan 2 variabel? Suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat 2 variabel yang masing-masing derajat 1. Iya, memuat 2 variabel dan masing-masing berderajat 1. Yang lainnya gimana? Ada tambahan? Atau sama jawabannya dengan jawaban Faiza itu? Dan memakai tanda tidak bersamaan, Bu. Dan memakai tanda pertidaksamaan. Ya, bagus ya, sudah dilengkapi juga oleh Rivaldo tadi kan? Nah, berarti kesimpulannya suatu pertidaksamaan itu merupakan pertidaksamaan yang terdiri dari 2 variabel. Kemudian pangkatnya berapa? Berderajat 1 namanya ya. Nah, dan mempunyai tanda hubung ketidaksamaan. Itu adalah definisi dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Udah paham kan? Variabel. Paham. Nah, sekarang lanjut ke masalah 1. Siapa yang bisa? Mana yang bukan merupakan pertidaksamaan linear 2 variabel? Mulai dari yang pertama. Siapa yang bisa? Apakah itu pertidaksamaan linear 2 variabel? Tidak, Bu. Kenapa tidak, Revaldo? Silahkan alasannya. Karena pertidaksamaan itu memakai pangkatnya derajat 1. Ya, sedangkan ini? Pangkat 2. Iya, bagus. 2, Bu. Nah, yang nomor 2. Siapa bisa menjawab apakah Ya, itu Bu. pertidaksamaan linear 2 variabel yang 3x tambah 5y sama dengan 10? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Karena dia ada tanda hubung. Tandanya sama dengan, Bu. Iya, Sama dengan bagus. Siapa bukan tadi itu yang tidak menjawab? sama. Ya, semuanya bisa menjawab ya, karena ada tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan itu tandanya harus selain sama dengan, ya. Kemudian yang nomor 3, siapa yang bisa menjawab nomor 3? Apakah x kurang 3y kecil sama 9 itu merupakan pertidaksamaan linear 2 variabel? Iya, Bu. Ya. Ya. Apakah sudah memenuhi ciri-cirinya? Ya. Ya, udah bagus. Yang nomor 4 lagi. Y kurang 3 kecil dari 15. Tidak.
Kenapa tidak? Kenapa tidak? Yang lainnya ayo bersuara. Memiliki satu variabel. Satu variabel. Bagus, karena memiliki satu variabel saja. Apa variabelnya di sana? Y. Y. Good. Y, Pak. Ya, berarti Ananda semua paham ya? Ah, bagus sekali nih. Ayo kita lanjut ke bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian. Ini soalnya katanya gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari 2x kurang 5y besar dari 30. Di sini ada informasi bagaimana cara Ananda nanti menemukan daerah penyelesaiannya. Nah, ini apa langkah yang pertama kita dalam menentukan daerah penyelesaian? Siapa yang bisa? Untuk mencari garis pembatas, apa yang kita ubah? Oh, tandanya, Bu. Iya, tandanya. Ya, tandanya dari besar menjadi. Sama Sama dengan. dengan. Oke, lanjut. Sama dengan. Nah, kalau udah jadi sama dengan, nanti Ananda bisa mencari yang kedua, apa itu titik potong ya. Titik potong sumbu X sumbu Y, ini ada tabelnya. Ananda tinggal isi tadi. Apa isinya? Siapa yang bisa mengisinya ini? Nomor 2 ini. Kalau titik potong sumbu X, siapa yang 0 duluan? Memiliki Yang Y, Bu. Y nolnya, Bu. Ayah Faiza, Iya, kalau 0. Y-nya yang 0, berarti X-nya berapa? Kalau kita ganti Y-nya dengan 0. 10, Bu. 10. Nah, berarti kalau Y-nya 0, kita buat di sini ya. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa? 10. Ya, seperti itu. Ya, berarti titiknya berapa? Ya, Bu. 10,0 ya. Kemudian lanjut lagi, siapa yang 0 lagi? Titik potong sumbu X udah, titik potong sumbu Y, berarti siapa yang 0? X 0. Nah, buat nih ya, X 0 yang Anda jawab. Berarti kalau X-nya 0, berapa dapat jawaban Y-nya? Min 4, Bu. Min 4. Ya, min 4. Dari mana datangnya min 4? 20, 20 bagi min 5. Ya, bagus ya, itu aljabarnya lagi. Ya, tinggal mensubstitusi. Berarti dapat titiknya berapa? 0, min 4 atau 4, 0, min 4. 0, min 4. Semuanya bagaimana jawabannya? Sama dengan jawaban temannya? Titik yang didapatkan. Oke, lanjut. Setelah dapat titik, baru Anda buat garis lurus. Tadi siapa yang sudah membuat garisnya tadi, yang men-share di grup tadi ada Faiza. Nih gambar garis yang dibuat oleh Faiza. Silakan dikoreksi ya. Ya, ini tadi titik yang didapatkan. Nih. Apakah seperti ini titiknya? Yang tadi apa? 10,0. Ya, di sini titiknya. Ya. Di X ini 10-nya ya. Ya, Bu. Ya, kemudian 0, min 4 ya di sini. Ya. Ya. Kemudian tentukan daerahnya Faiza kalau dapat nih di bawahnya. Kenapa di bawahnya tadi Faiza? Karena nolnya, titik nolnya ujinya salah, Bu. Titik 0 ujinya salah. Yang lainnya bagaimana? Tahu kenapa kita mendapatkan titik 0 ujinya salah? Nah, di sini kita dapatkan ya. Kita ambil sembarang titik selain titik yang Anda dapatkan tadi ya. 0,0. Anda masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Coba di sini diperhatikan. Berarti kita ganti sini nanti jadinya 2 dikali 0 dikurang 5 dikali 0. 5 dikali 0 besar dari 20. Itu yang pertama. Berarti dapatnya nanti 0. 2 kali 0 0. 5 kali 0 0. 0. Berarti hasilnya 0 besar dari 20. Wah, coba dilihat pertanyaannya, 0 besar 20 itu benar atau salah? Ya, 0 besar dari 20. Salah. Salah. Ah ya. Katanya kalau daerah yang kita dapatkan yang ada 0 itu salah, itu tidak diarsir kalau salah. Kalau daerah 0 yang kita uji itu benar, itu yang langsung diarsir. Seperti yang dibuat Faiza ini. Daerah 0 kan di sini kan, pusat antara X dan Y kan? Di sini. Iya, Bu. Nah, tadi kita uji 0,0 itu salah, berarti nggak usah diarsir daerah yang ada 0,0 itu kan yang di atas garisnya kan? Tidak usah diarsir, yang diarsirnya yang di bawah berarti. Kalau dia benar gimana, Bu? Kalau dia benar berarti kita arsir. Di atas. Nah, ya. Ya. Nah, sekarang supaya Ananda lebih pahamnya gimana sih bentuknya kalau yang daerah 0 itu
yang benarnya. Nah nih, silakan diperhatikan semuanya ke layar yang sudah Ibu bagikan. Ini adalah salah satu contoh lagi yang lain. Ini 2x tambah y kecil sama 5 ya, itu soalnya, diperhatikan semuanya. Kemudian, nah coba diperhatikan di sini, ada kelihatan? Ada kelihatan Ananda? Ada. Ada. Pertama kan tadi garis batas kan, berarti kita ganti tandanya dengan sama dengan yang sudah Sama Ananda dengan. dapatkan tadi. Kemudian cari titik potong sumbu X, berarti Y-nya yang 0 ganti, Y 2 sama ke dengan. X tambah 0, Y-nya ganti dengan 0, dapat X-nya 5/2. 5/2 itu sama dengan 2,5 kan? 5 bagi 2. Iya. Ya, berarti titiknya nanti 5/2,0, yaitu yang X, Y ya. Kemudian titik potong sumbu Y berarti X-nya 0. Diganti X-nya 0, 2 kali 0 tambah Y sama dengan 5, dapat Y-nya sama dengan 5. Berarti 5. titiknya nanti 0,5 ya. Nah, kita lihat di grafik, titik 5/2,0 berarti X-nya 2,5. Berarti di sini kan antara 2 dan 3,0. Kemudian titik 0,5 berarti Y-nya 5. Berarti di mana titiknya? Ya di sana, yang di atas. Coba perhatikan. Iya, Bu. Ya, baru Bu. kita hubungkan garisnya. Ah, seperti itu garis yang kita dapat nanti, ya. Ah, baru kita uji titik. Ah, pilihlah titik yang termudah. Titik yang termudah itu adalah 0,0, ya, biar kita ujinya tahu langsung ya. Boleh titik yang lain Bu, boleh mau 1,2, pokoknya titik yang di sini mau ujinya berapa atau titik yang di sini. Setelah kita uji titik 0,0 yang di tengah itu, coba perhatikan. Kita dapat nanti 0 kecil sama 5. Benar atau salah 0 kecil dari 5 itu? Benar kan? Iya. Ya, 0 kecil dari 5, benar. Berarti kalau benar, langsung kita arsir daerah yang ada 0. Kalau salah berarti lawannya yang kita arsir. Dah, itu contohnya yang kalau daerah nolnya yang benar, ya. Sudah paham Ananda? Paham. Paham. Oke, apa kesimpulan yang bisa Ananda dapat dari yang sudah dipelajari tadi? Nih, apa kesimpulannya? Langkah-langkah yang Ananda pakai dalam menentukan daerah penyelesaian yang pertama tadi kita cari apa dulu? Kita ubah menjadi Ubah tanda. tandanya, Bu. Ah ya, untuk mencari garis pembatas ya, untuk mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kan udah dapat Y. garisnya. Setelah udah dapat garis apa lagi? Baru kita Cari titik potong. iya. Cari titik potong. Lurus. Kita uji titik potongnya. Bukan titik potong, titik uji ke dalam persamaan garisnya, ya, pertidaksamaannya, oke? Kemudian baru kalau dia bernilai benar, berarti itu yang Diarsir. diarsir. Kalau dia salah, berarti itu tidak merupakan diarsir, daerah Bu. penyelesaian. Tidak diarsir. Ya, berarti itu ya, definisi dari daerah penyelesaian ya. Yang kalau diarsir itu daerah penyelesaiannya ya. Udah paham Ananda semuanya? Paham, Bu. Sudah paham. Oke. Seperti biasa ya, Ibu ingin menguji pemahaman Ananda. Ibu sudah menyiapkan link kuisnya di Google Classroom. Link kuisnya sudah Bu siapkan di Google Classroom ya Ananda. Ananda coba mengerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, nanti kembali lagi ke dalam Zoom ini. Sudah terbuka link Sudah. kuisnya? Oke, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan kuis. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, bagi Ananda yang sudah selesai kuis, semoga memperoleh hasil yang baik dan memuaskan ya. Dan bagi yang belum, nanti berusaha lagi untuk kedepannya. Oke, sekarang Ibu mau sedikit refleksi ya tentang pembelajaran kita hari ini. Apa sih hal yang menarik bagi Ananda dalam pembelajaran kita kali ini? Apa kesulitan yang dihadapi dan apa yang sudah Ananda pahami dalam pembelajaran kita kali ini? Ayo, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya ke Ibu? Refleksi kegiatannya. Apa sih hal yang menarik dalam pembelajaran kita kali ini? Ayo, siapa yang mau berbicara? Oh, kemarin itu kan sempat lupa tentang mencari titik potong nih, Bu. Ya. Dengan belajar tanya, bisa mengingat kembali tentang mencari titik potong nih, Bu. Oh ya, oke. Berarti sudah lebih paham ya, Bintang ya. Kesulitannya apa, Bintang? Ada nggak mengalami kesulitan dalam pembelajaran atau masalah? Bagaimana? Di bagian mana masalahnya mungkin?
Tadi sih ada Bu, tapi karena ada siap nggak ada lagi Bu. Berarti pas proses diskusi aja tadi ya permasalahannya, Ya, Bu. tapi sekarang sudah teratasi ya Bintang ya. Oke, ada lagi kesulitan yang Ananda alami atau ada materi yang belum paham? Kalau masih ada Ananda yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang apa sih yang menarik dari pembelajaran kita kali ini, Ibu sudah sediakan di bagian Google Classroom untuk refleksi ya. Bagi yang masih malu untuk mengemukakan pendapatnya, silakan Ananda tuangkan di sana tentang refleksi pembelajaran kita kali ini ya. Untuk tugas, tugas juga sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya. Kan sudah dilihat kan tugasnya ada di bahan pembelajaran yang Ibu share. Bahan pembelajaran itu nanti ada bagian latihan mandirinya, Ananda pilih satu buah soal. Soalnya hampir sama dengan apa yang sudah Ananda kerjakan tadi. Paham dengan tugasnya Ananda? Paham, Bu. Paham. Oke. Untuk yang pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang yang kuadratnya lagi ya. Sekarang yang linearnya, pertemuan selanjutnya kita kuadratnya, baru setelah itu baru gabungan linear dan kuadrat. Oke. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi Ananda semua dalam pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah Ananda dapatkan bermanfaat bagi Ananda semuanya ya, untuk pengerjaan soal-soal matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah birabbil alamin. Sampai Ananda, terima kasih sebelumnya. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya ya Ananda.